Halo para kreator muda, kembali lagi di program Podcast Tiff, Talk with me, talk about everything. Nah, tentunya masih di channel ATV ya, dan dengan saya, host yang paling cantik, siapa lagi kalau bukan Salma. Canda ya guys. Nah, gimana nih kabar para kreator muda di luar sana? Semoga sehat dan ceria ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari sebelumnya pastinya ya. Nah, sekarang itu kita akan membahas mengenai hustle culture. Nah, pasti banyak ya yang belum tahu mengenai apa itu hustle culture. Nah, jadi bisa kita persingkat dengan gila kerja deh. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa mereka itu hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup, seperti itu guys. Nah, pada kesempatan kali ini Salma nggak akan sendiri pastinya, karena Salma ditemani sama Kak Anggi. Kak Anggi. Halo Salma. Halo Kak Anggi, gimana Iya, kabarnya Kak? baik. Alhamdulillah. Nih, Kak Anggi itu seorang mahasiswa, tapi Kak Anggi itu aktif banget berorganisasi loh semuanya. Tapi selain berorganisasi, Kak Anggi juga ikut ini ya Kak, internship gitu ya kerja. Iya. Nah gitu guys, jadi bisa dibilang Kak Anggi ini cukup gila kerja nggak sih Kak? Kalau dibilang gila kerja atau workaholic itu sebenarnya iya sih, karena aku pribadi kan anak pertama, anak satu-satunya dan perempuan gitu. Jadi aku selalu memutuskan untuk jangka pendekku seperti apa, jangka menengahku seperti apa, dan jangka panjangku itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kesibukan kakak itu bukan sekedar karena kakak pengen kerja, tapi untuk masa depan juga ya. Iya, benar. Tapi kakak masih sadar nggak sih kalau aku kalau kebanyakan kerja nanti bisa sakit nih, bisa depresi atau apa? Pernah kepikiran gitu nggak kak? Pernah sih, cuma kan kita harus pintar-pintar memanage waktu kita gitu untuk kesehatan, untuk healing juga gitu kan, dan untuk juga kerja, pendidikan kayak gitu. Kalau kakak sendiri bagi waktunya gimana kak? Caranya tuh? Kalau aku pribadi sih bagi waktu tentunya kalau aku pribadi untuk mengeluarkan ide dan inspirasi itu di jam malam malah. Oh malam. Ketika aku untuk pagi itu malah tidur aku. Oh jadi kakak itu malam bukan sore istirahat ya? iya bener, sore ke Wah. malam aku malah buat inspirasi kayak aku tuh besok harus ngapain gitu. Kalau buat jangka pendeknya itu aku lebih kayak menargetkan kuliahku tuh tugasnya ada apa aja dan apa yang akan aku capai gitu kan. Kalau jangka menengah tuh mungkin apa yang sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang akan aku apa namanya? Lakukan. Iya, lakukan gitu. Benar. Tapi kakak pernah nggak sih kepikiran kayak kalau aku kayak gini terus bisa-bisa aku sakit nih gitu loh. Kan itu kakak pasti tegang banget, udah waktu Iya jam sih. tidur ke balik-balik gitu kan. Iya. Ya ampun, itu Tapi pernah sih ya dari aku di fase sakit juga. Cuman aku orangnya mungkin karena juga sering minum vitamin juga dan aku juga sering olahraga sama Max, anjing peliharaanku gitu kan. temennya. Jadi tetap jaga kesehatan lah. Iya. Oh, jadi dari situ kakak tuh masih bisa sehat ya. Iya. Oke, bener banget sih. Padahal kan kita biasanya tuh lihat nih di berita banyak kayak mahasiswa sampai stres banget karena tugas-tugas organisasi mereka sampai bunuh diri. Itu tanggapan kakak gimana? Kalau menurutku sih terlalu over ya, overthinking dan over kapasitas gitu loh. Ketika menurutku sih, aduh, Nggak apa-apa. menurutku sih sesuai kapasitasnya aja gitu loh. Kalau semisal memang kalau semisal nggak mampu ya udah gitu loh, take a rest, take a time, terus kamu healing bersama teman-temanmu gitu kan, chill gitu. Kalau semisal maksudnya kita ada waktu buat istirahat gitu loh, jangan langsung mensuplai energi-energi terus gitu juga buruk juga, berdampak buruk bagi tubuh kita gitu. Bener banget, karena itu kan bikin kita nggak sehat juga kan, Iya, kayak kita memaksakan sesuatu tapi kita nggak sadar diri kalau kita juga butuh istirahat gitu loh. Iya. Nah itu biasanya orang yang gila kerja bahkan kayak gitu loh kak, jadi mereka itu bekerja dan istirahatnya tuh malah dibalik yang sedikit gitu loh. Nah kalau untuk kakak sendiri, kakak kayak gitu juga nggak? Jadi kerjanya yang di fullin, istirahatnya yang sedikit aja, atau masih tetap sebanding sih, masih bisa ngatur waktu? Sometimes aku malah ngefullin kerja sih, karena kan banyak banget yang harus aku urus. Aku juga ngurus HMJ, aku juga ngurus Akindo, dan aku juga ada project-project di luar gitu kan. Dan aku juga nyambi internship, aku juga nyambi kerja freelance di beberapa instansi kayak gitu sih. Jadi kayak benar-benar harus memanage waktu gitu. Misalkan siang untuk ngurus apa, terus nanti malamnya aku nge-brief, bikin marketing plan untuk sebuah instansi kayak gitu.
Dan itu tuh benar-benar padat banget loh Iya. kalau dilihat-lihat jadwal kakak. Tapi kakak masih bisa bagi waktu dengan sebegitu rapinya. Masih sih Keren ya, banget puji sih Tuhan pokoknya. masih. Nah, kakak itu percaya nggak sih kalau lebih percaya sama teori kita itu hidup untuk bekerja atau kita kerja untuk hidup? Kalau aku sih lebih gimana orang-orang itu datang ke kita gitu loh. Untuk maksudnya pekerjaan itu datangnya ke kita, bukan kita yang nyari pekerjaan gitu Oke, sih. oke. Jadi makanya kita harus meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan skill, soft skill, hard skill kayak gitu menurutku. Bener banget. Apalagi kalau misal kita punya skill yang keren, hebat, dan dibutuhkan banyak orang, pasti itu Iya. gajinya lumayan. Iya. Gitu sih pokoknya. Nah, kalau untuk kakak sendiri ada nggak sih motivasi untuk teman-teman di sana gimana caranya buat bisa bagi waktu? Kalau menurutku sih lebih lebih difokusin dulu aja. Kalian bedain antara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu seperti apa. Jangka pendek itu adalah hal-hal yang akan kalian lalui dalam beberapa hari atau beberapa bulan gitu. Kayak semisal tugas kuliah atau semisal apa yang akan kalian capai di beberapa minggu. Nah, untuk jangka menengahnya itu adalah jangka bulan, misalkan 2 bulan atau 3 bulan kalian akan sepertinya magang, seperti saya akan magang, itu juga harus disiapkan gitu loh. Dan jangka panjangnya adalah di mana jangka pendek dan jangka menengah itu kalian jadiin satu untuk bekal kalian bekerja seperti itu. Gitu. Jadi persiapan kita itu nggak boleh dadakan ya, harus Iya, tetap benar. bertahap gitu supaya kita juga nggak memforsir tenaga kita berlebihan. Iya, Nah, benar. kakak sadar nggak sih kalau banyak di luar sana tokoh-tokoh yang udah sukses, mereka itu kuotas-kuotasnya tuh bikin orang-orang buat tambah greget pengen kerja gitu loh. Nah, itu salah satu ini loh kak, penyebab dari uh, culture ini, Iya, gila hustle kerja. culture ya, Bener banget kan. Nah, jadi kita tuh juga sebagai remaja yang masih berproses, berprogres, kita harus pintar-pintar ini juga ya, berarti menyaring kata-kata di luar Iya, sana. menyaring kata-kata juga, benar. Nah, kalau kakak sendiri, kakak terpancing nggak sih sama kata-kata kayak gitu? Jadi makin kepikiran buat kerja terus biar sukses kayak orang-orang di luar sana yang udah sukses besar Kalau aku banget. sih lebih jadi diri sendiri aja, karena yang tahu kapasitas kita itu adalah kita sendiri gitu sih. Maksudnya jangan terlalu, wah kok orang tuh kayak gini kok aku belum, enggak. Karena kita masing-masing tuh punya prosesnya sendiri, kayak ibaratnya bunga itu punya waktu buat bermekarannya sendiri, kayak tulip punya waktu musimnya sendiri, dan mawar begitu juga, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nyamain semua orang dalam satu hal atau dalam satu bidang, begitu juga mungkin bidang kita juga berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi kakak untuk hustle culture ini tahu kan dampak buruknya? Iya sih, tahu banget. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya kak, Iya. supaya bisa tetap berjuang dan menjadi kebanggaan keluarga pastinya. Iya, amin. Nah, dari Kang Di sendiri boleh dong kasih pesan-pesan buat teman-teman di sana supaya kayak mereka itu tetap boleh ngambis tapi jangan berlebihan gitu loh, Iya. kayak yang kakak lakukan ini. Mungkin buat teman-teman juga menurut saya hustle culture itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dimana kelebihannya itu tuh kalian akan banyak menggali potensi yang ada dan kalian akan juga belajar banyak hal. Terus buat kekurangannya itu lebih jaga kesehatan aja sih, kayak bener gitu. banget. Iya, bener. Karena kalau kita yang depresi pasti kan itu juga mengganggu waktu Iya, kerja kita bener. kan. Jangan lupa untuk healing ya. Untuk Healing tuh ke guys. alam tuh penting sih kalau menurutku. Kalau aku sih pribadi ketika aku stres atau aku burn out dengan hustle culture dan workaholic ini, aku lebih ke chill ke teman-teman karena aku pribadi anaknya extrovert sih kayak gitu. Kakak pernah kepikiran sampai pengen berhenti organisasi nggak saking capeknya gitu? Pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang bertumpuk di hari yang sama, misal kayak gitu. Kalau berhenti organisasi tuh enggak, karena menurut saya itu adalah tanggung jawab yang udah udah dikasih dan harus kita emban gitu. Mungkin lebih kayak take a rest, take a time untuk healing, me time, kayak gitu aja sih. Jadi jangan apa ya, mungkin kamu iya sih emang capek karena sistemnya itu kan apa ya namanya, padat gitu loh. Tapi jangan sampai menghilangkan tanggung jawabmu gitu. Gitu sih. Gitu pokoknya guys. Jadi hustle culture itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan kita pun sebagai generasi muda harus bisa membedakan mana yang harus kita ambil dan mana yang positif buat kita. Nah, kita itu tidak boleh memforsir tenaga kita supaya kita juga nggak down ya kak, nggak depresi. Nggak down, iya. Karena banyak juga loh kalangan anak muda yang sampai
bunuh mereka diri itu, ya kan, bunuh diri, sampai nggak mikirin, stres, masuk ke RSJ juga ya, iya banget. benar kan. Nah itu biasa tuh karena tugas yang banyak bilangnya Iya, ya, tugas. ataupun karena mereka belum merasa menemukan passionnya, bingung kerja apa. Pinter-pinter memanage waktu aja sih. Bener banget. Iya. Jadi apapun kendalanya di fase ini, kalian itu harus bisa mencari jalan kalian sendiri-sendiri gitu loh. Iya benar. Dan jangan pernah merasa menyerah gitu, karena pasti kita bakalan menemukan titik terang dari perjuangan kita ya Kak. Nah gitu, kayak Kak Anggi juga sekarang lagi berjuang supaya bisa menemukan titik terangnya Iya, teman-teman benar. semua. Gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya kita itu tetap harus berjuang dan melakukan aktivitas sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Gak boleh berlebihan karena kalian itu harus selalu hidup sehat dan kalian punya tanggung jawab untuk membahagiakan kedua orang tua kalian pastinya. Nah, mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kita semua termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan Kak Anggi ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you soon!